untuk merayakan Isra Mi'raj, masjidnya dihias, masjidnya dikai panggung, ya, wayahe. Biasanya perayaannya habis sholat Isya. Ya, waktunya sholat Isya kita mau sholat dilarang sama panitia. Ojo ngerusak hiasan masjid. Ya, sholating kowe beracara. Ini gimana terus kita memahami, ya, Isra Mi'raj, lemeh sholat wayahe Isya malah nggak boleh, hanya untuk mensukseskan seremonial perayaan Isra dan Mi'raj. Nggak nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah kita panjatkan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan anugerahnya. Fala haula wala quwwata illa billah. Allah mudahkan pada pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, kajian rutin, yaitu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih berada di dalam perjalanan kehidupan beliau selepas dari embargo dan wafatnya paman yang tercinta yaitu Abu Thalib dan istri yang tercinta yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana mungkin sebelum ini kita sempat mengulang dari pembahasannya, tetapi insya Allah di sana ada kebaikan-kebaikan yang lain. Karena sebagaimana kaidah menyebutkan, diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man ta'ajjala qabla awanihi. Siapa yang tergesa-gesa atau kemerungsung sebelum dia melewati step by stepnya, tahapan demi tahapannya, uqiba bihirmani, maka dia akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan sisi negatifnya adalah dia tidak akan mendapatkan hasil dari yang dia cari itu. Termasuk ilmu. Ilmu itu kalau kita mencarinya tergesa-gesa, tidak melalui tahapannya, nggak mau sabar di dalam berproses, maka ilmu itu tidak akan bisa kita raih dengan optimal dan maksimal. Terlebih seperti hanya sirah Nabi, yang mana kita membaca zaman. Di sana ada data-data dari hadis-hadis, bahkan sampai ada yang dhaif sekalipun. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan seperti hanya asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Itu bagian juga dari penggalan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak sabar, kita enggak mengikuti prosesnya, maka ditakutkan terjatuh kepada kaidah yang itu dilandasi dengan hadis dhaif, yang ulama sepakat akan kelemahannya, tetapi karena ini lumayan iso ndenggahi viral, bisa mengagetkan kaum muslimin, akhirnya disebar. Dan itu terjadi. Betapa
viralnya saat digaungkan bahwa umurnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun. Padahal hadis usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun itu kalau di zamannya selevel Ibnu Hajar itu mereka mendhaifkan itu biasa. Bahkan Ibnu Hajar sendiri di dalam Fathul Bari menyebutkan hal itu. Dan beliau tidak menukilkan kalau itu Imam Bukhari yang menyebutkan. Ibnu Hajar hanya menukilkan ada yang berkata, ada yang berpendapat bahwa umatnya Nabi Muhammad, usia umatnya Nabi Muhammad itu 1500 tahun. Tetapi kenapa di hari-hari ini dijadikan seakan-akan itu benar? Gawe kagetnya menungso akhirnya. Sekarang kalau umatnya Nabi Muhammad 1500 tahun, nah ini besok rencana beleh tahun berapa itu? Idul Adha tahun berapa? 1443 Hijriah. Bulan depannya lagi Muharram 1444 Hijriah. Kalau 1500 berarti sudah kalong berapa itu? Sisanya berapa? 1500 dikurangi 1444. Berapa Mas Bin? 66. Tinggal 66 tahun lagi. Kiamat habis itu. Ya. Masya Allah. Dan ada hadis sahih Bukhari Muslim yang mengeluarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam selepas beliau membunuh Dajjal, kemudian Allah nanti hancurkan Ya'jud dan Ma'jud, Nabi Isa itu memimpin bumi dengan keadilannya, dengan penuh kestabilannya itu 40 tahun. Ini hadisnya sahih. Kalau sekarang anggap tadi 1444 Hijriah, kemudian ditambah 40 tahun berarti sisa berapa itu Mas? Tinggal 20 tahun lagi kiamat. Harusnya Nabi Isa sudah muncul hari ini. Kalau pakai hadis yang sahihnya itu. Tapi kembali lagi, karena ada yang terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga hanya menyampaikan ya satu pendapat yang pada pendapat itu tidak disepakati oleh para ulama. Maka inilah pentingnya salah satu urgensi dari kita belajar sirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah melihat sekaligus menilai bahwa nabinya, rasulnya sukses di dalam menghadapi tahun-tahun kesedihan, maka Allah pun kemudian ingin memberikan kegembiraan. Embargo merupakan awal kesedihan. Wafatnya Abu Thalib juga kesedihan. Bahkan wafatnya istri yang tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha itu pun juga kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah kemudian memperjalankan nabinya, ya, memperjalankan nabinya dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian nanti naik ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itulah yang dikenal dengan Isra. Jalan malam itu bahasa Arabnya Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit, itulah yang disebut dengan Mi'raj. Jadi Isra, Mi'raj itu sebetulnya dua kata. Isra perjalanan malamnya,
Mi'raj itu munggahe ke langitnya. Tapi kalau dalam definisi istilah Indonesia ini satu kesatuan, Isra Mi'raj. Nah ini Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabinya supaya menghilangkan kesedihan. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya meminta Maryam untuk gerok pohon kurma supaya jatuh dan fokus sedihnya hilang, Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan ya untuk refreshing dari kesedihannya itu. Ya. Nah, ini salah satu metode menghilangkan kesedihan. Sing biasanya pengen melaku ya monggo. Ya. Atau yang biasanya pengen makan seperti Maryam kemudian makan kurma, ya monggo silahkan. Ada banyak strategi yang halal supaya kita bisa jauh dari kesedihan. Disebutkan oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Wal Isra'u madhkurun fil Qur'an. Bab Isra dan Mi'raj ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra itu sendiri ayat yang pertama. Dan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh tidak kurang 16 sahabat. Jadi kalau ada hadis Isra Mi'raj itu 99,99% hadisnya sahih. Karena yang meriwayatkan itu 16 sahabat. Itu sahabat-sahabat ring satu Nabi. Ya, Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abu Hurairah. 16 sahabat meriwayatkan hadis Isra Mi'raj. Jadi nyaris hadis Isra Mi'raj itu tidak ada yang dhaif. Permasalahan berikutnya adalah di dalam menafsirkannya. Nah ini dua keterangan yang berbeda. Hadisnya sahih kita yakini, tapi penafsirannya apakah benar atau ya, sesuai dengan keinginan hawa nafsu yang bercerita, nah itu beda ceritanya. Karena ayatnya ada, hadisnya ada. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah maksudnya. Alladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailam, di waktu malam. Padahal malam ini bukan sepenuhnya, bukan total, hanya sebagian malam. Kenapa kok kita bilang sebagian? Karena habis Isya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih layah-layah di sekitar Ka'bah, di sekitar Hijr Ismail. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih istirahat di situ. Itu habis Isya. Kalau habis Isya hari ini kan kurang lebih kalau pakai jam-jaman kan jam-jam 8 ya, 8:30 itu masih ada di sekitar Masjidil Haram. Kemudian malaikat Jibril jemput. Kemudian Isra Mi'raj. Sebelum waktu subuh Rasul sudah ada di Mekah lagi. Berarti kan ini enggak semalam suntuk, enggak. Hanya sebagian dari waktu malam. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Allah jalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ruhan wa jasadan, jasad dan ruh budal. Jadi bukan hanya ruh saja. Jadi fisiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, nggak ada di Mekah. Ya, meskipun orang-orang saat itu kebanyakan tidur, jadi nggak tahu Muhammad itu pergi apa enggak. Karena waktu mereka bangun, Nabi Muhammad juga sudah sampai di Mekah.
Tapi ini bagian dari keimanan. Dari syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antara kita meyakini apa yang Rasul sampaikan, dan di antara sampaian beliau yaitu beliau Isra Mi'raj jasad dan ruh. Bukan hanya ruhnya saja, jasadnya di Mekah. Seperti orang tidur, seperti orang mimpi. Kalau ini diyakini, ya, oh Nabi Muhammad itu aslinya di Mekah, yang berangkat itu hanya ruhnya saja, yang sampai langit itu hanya ruhnya saja, maka kemudian ada ajian ngerogoh sukmo, ya kan, wongnya neng gini, ya kan, orangnya di Perum Safira, tapi ruhnya iso neng dindi, waduh, loh dalilnya apa? Isra Mi'raj. Ya, Nabi Muhammad neng Mekah, tapi rohnya sampai Sidratul Muntaha. Nah, tidak seperti itu. Jasadnya pun berangkat. Nanti kita akan lihat hadisnya. Ya, kenapa kok kita bilang bahasanya jasadnya juga berangkat? Dari mana? Min Makkah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang Allah Subhanahu wa taala berkahi sekitarnya. Apa tafsir dari ini? Yaitu wilayah-wilayah Syam. Makanya ada hadis, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami, Yaman kami. Ya, karena ada dalilnya ini. Dan Masjidil Aqsa bagian dari kekuasaan para nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada keyakinan yang hari ini jari lek munggah dapat tarif 750.000, yaitu Borobudur, disitulah kerajaan Nabi Sulaiman. Maka kira-kira ayat ini yang dimaksud alladzi barakna haulahu, terus daerah mana, Mas? Muntilan? Mana lagi? Ya kan? Klaten. Ya. Kalau Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman di mana? Di Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi sekitarnya. Yaitu wilayah Syam secara utuh. Libanonnya, Yordania. Nah, kalau Nabi Sulaiman itu ada di Borobudur, lah terus ayat ini alladzi barakna haulahu, kita tafsirnya mana? Masa Ibnu Katsir menafsirkan Magelang sekitarnya, ya kan, Wonosobo, Klaten, kan nggak mungkin. Ya. Maka dari sini memperkuat bahwa yang dimaksud, ya, King of Solomon, yaitu Nabi Sulaiman, tempelnya dan lain seterusnya, itu di wilayah Masjidil Aqsa. Waqtalafa fi waqtil Isra wal Mi'raj. Para ulama itu tidak sependapat kapan waktu Isra Mi'raj. Faqila fi sanatil lati bu'itsat fihi nabi. Disebutkan pendapat yang paling lemah tapi ada, yaitu ketika Rasul diutus jadi nabi. Nabi Muhammad diutus jadi utusan Allah, di waktu itulah Isra Mi'raj. Ada yang berpendapat demikian, tapi ini pendapat yang sangat lemah. Wakila sana khamsa minan nubuwah, ada yang mengatakan tahun kelima kenabian. Ada yang mengatakan tahun ke-10 kenabian, ada yang mengatakan tahun 11, ada yang mengatakan tahun 13. Setidaknya ada 5 pendapat tahunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Ini baru tahunnya, belum bulannya. Maka di sini disebutkan ada yang berpendapat Rasul itu Isra Mi'raj bulan Rabiul Awal. Ada yang berpendapat Rabiul Akhir. Ada yang berpendapat Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada 5 pendapat juga. Tahunnya ulama tidak sepakat, bulannya apalagi, apa meneh dinane, tanggalnya, tambah lagi nggak ada kesepakatan. Oleh karena itu Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan penengahan dalam hal ini, karena yang dipentingkan oleh syariat bukan perkara kapannya,
Tapi misi dari Isra Mi'raj itu faedahnya apa? Amanah yang dibawa apa? Itu yang terpenting. Padahal Isra dan Mi'raj Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa turun syariat yang utama sekali, bahkan pembeda antara Muslim dan kafir, yaitu sholat wajib 5 waktu. Itu yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya berarti bagaimana kaum muslimin bisa mengilhami dan memahami, terinspirasi dari peristiwa ini sholatnya, bukan seremonial atau hanya perayaan Isra dan Mi'rajnya saja. Ya, seperti kami dulu ketika masih kecil mengalami, ya, di kampung itu untuk merayakan Isra Mi'raj, masjidnya dihias, masjidnya dikai panggung, ya, wayahe biasanya perayaannya habis sholat isya. Ya, waktunya sholat isya kita mau sholat dilarang sama panitia, ojo ngerusak hiasan masjid. Ya, sholatin kowe beracara. Ini gimana terus kita memahami, ya, Isra Mi'raj, lemeh sholat wayahe isya malah nggak boleh, hanya untuk mensukseskan seremonial perayaan Isra dan Mi'raj. Nggak nyambung. Dan itulah yang terjadi pada globalnya agama di wilayah kita, di negeri yang kita cintai ini. Karena pada hakikatnya para juru dakwah, para dai-dai dari dulu sampai hari ini, kira-kira yang lebih tepatnya narasinya mengislamkan. Kalau kita karena tinggal di sekitar Jawa, mengislamkan Jawa atau menjawakan Islam. Kira-kira yang tepat yang mana? Ayo, mengislamkan Jawa atau menjawakan Islam. Kan beda tadi. Kalau mengislamkan Jawa, berarti harusnya masyarakat Jawa menjadi Muslim sebagaimana yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para sahabat. Beda kalau menjawakan Islam. Dan kalau kita tarik sejarahnya, bagaimana para duat, para dai-dai, anggaplah kalau hari ini kita menyebutnya dan mengenalnya sebagai para wali. Anggap wali yang senior, artinya yang awal-awal, seperti hanya Maulana Malik Ibrahim. Kemudian nanti putranya, menantunya, Sunan Bonang, Sunan Giri. Setidaknya 3 ini aja. Karena mereka berdarah Arab, berdarah Yaman, Maroko. Mereka mengambil Islam pertama dari situ, kemudian nanti yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini, ya, nggak kebanyakan seremonial. Ya, mereka mengajarkan dan mendakwahkan Islam apa adanya, sesuai dengan kitab dan sunnah. Cuma masalahnya ketika kita bicara data, kemudian dipelintir nantinya dengan suhu dan iklim politik, lah itu nggak enaknya di situ. Ya, ketika kita membacakan data, membawakan sejarah, dikira nanti oh ini pro-nya ke sini, oh ini enggak pro ke sini. Lu kita lagi ngajar sirah. Lah kok ditarik-tarik neng politik ini dari mana? Ya. Sekarang dari mimbar ke mimbar, dari majelis-majelis itu kan kita berusaha, kalaupun kita membacakan sejarah kebesaran Islam di negeri yang kita cintai ini, itu pun ya sesuai ya apa adanya. Kalau bisa hoaknya dilunturkan, dileburkan. Dari masjid ke masjid, ya, mumpung sekarang sudah banyak media, sudah bisa dicek. Ya, kita sampaikan, mosok sampai hari ini kita masih meyakini loh. Ya, Masjid Demak yang di buku-buku dulu itu disebutkan tiangnya ada 9 karena yang bangun Wali Songo. Ya.
Makanya sekarang coba ke sana, deleng Masjid Demak, cagake lho mung 4. Ya, 9 dari mana terus? Ya, coba ke sana. Bisa di googling juga sekarang Masjid Demak, ya, tiang intinya 4. Sekarang dari jamaah yang punya ilmu insinyur arsitek, bangunan cagak songo ki kaya apa gitu. Ya kan? Gitu. Bangunan cagak 9 itu seperti apa? Lek cagak 6, cagak 8 sik mending. Cagak songo ki sing kaya piye? Belum pernah ada. Ya. Masa terus kita ikut terus seperti ini, hoak-hoak seperti ini. Sudah saatnya kita mulai mau keluarlah menjadi muslim yang cerdas berikutnya. Makanya ketika Masjid Demak itu selesai pembangunan, kemudian ada musyawarah dan di antara para junior dari juru dakwah seperti Hanya Kalijogo itu punya inisiatif, gimana kalau kita merayakan pendirian Masjid Demak dengan menyelenggarakan pagelaran wayang. Maka bisa dilihat dalam sejarahnya itu. Sunan Bonang, Sunan Giri langsung jangan. Ya. Bagaimana kita di masjid rumah Allah kita adakan pagelaran wayang. Dan wayang dulu di saat itu terjadi itu wayang itu ya, itu bentuknya modelnya beber itu. Ya, wayang geber itu. Jadi dibuka dalam satu adegan. Jadi adegannya mamanya lagi ngobrol, itu satu geber itu isinya digambarkan manusia sedang ngobrol. Nanti beda apa ya istilahnya, beda kondisi digulung lagi gebernya, kemudian geber selanjutnya. Jadi wayang di zaman itu bentukannya ya manusia utuh. Jadi kayak wayang orang tapi dalam bentuk kulit gitu. Ya kayak lek Sunda wayang apa itu? Golek. Seperti wayang golek itu. Jadi manusia kepalanya, matanya, hidungnya, badannya persis. Makanya Sunan Bonang, Sunan Giri melarang jangan, itu masuk hukum musawwir, hukum surah, hukum patung. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi itu. Apalagi di masjid. Maka mendengar fatwa, mendengar nasihat itu Kalijogo minta dulu waktu tempo dipikir gimana caranya bisa ya tetap diadakan pagelaran tetapi sesuai dari arahannya para Sunan Giri dan Sunan Bonang. Kalau ini patung berarti piye carane ojo kaya menungso tenanan. Makanya kemudian beliau beristihad itu Kalijogo bikin wayang kulit ya bentukane wonge dibikin ora kaya wong. Gepeng ya sing jumlahe loro dadi siji ya kan, dibuat dari samping ya meripat menungso loro ya jadi satu. Makanya kalau hari ini kita punya apa yang jumlahnya cuma satu, anak satu, peliharaan satu, sebutannya semata wayang ya kan, karena matane wayang mung siji ya, gepeng lagi. Maka kemudian diserahkan kepada Sunan Bonang, Sunan Giri seperti ini, wahai Sunan, ini kan wis ora kaya patung nek. Iki diomong menungso ora menungso, mosok irunge kaya ngene. Ya, mosok mripate kaya ngene. Artinya dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perdebatan masalah wayang itu sudah semenjak zaman Sunan-Sunan itu sudah ada. Kalau hari ini kemudian muncul lagi tapi masanya dipelintir, kemudian dijadikan isu perpecahan, isu radikal, isu tidak Pancasilais. Loh ya remuk kayak gini. Ya, berarti kita nggak mau untuk kembali menguak sejarah secara data. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan bahwa kapan terjadinya Isra dan Mi'raj tidak ada kesepakatan. Mereka bersepakat para ulama yaitu dari selepasnya tahun kesedihan
dan sebelum hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesepakatannya. Berarti kalau selesai embargo tahun berapa? Anggap tahun 10, tahun 11, awal tahun 11. Beliau hijrah habis tahun 13. Berarti kalau enggak antara 11, 12 itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian secara kronologisnya di dalam hadis yang sahih, anna Jibril alaihi salam jaa bil buraq wa huwa dabbatun fawqal himari wa dunal baghal. Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad yang ada di sekitar Masjidil Haram sambil beliau membawa buraq. Buraq ini kembali lagi hadisnya sahih. Buraq itu sahih ada. Tapi terkadang penafsirannya. Zaman saya kecil itu masih ada karnaval Isra Mi'raj. Itu ada yang memparodikan buraq setiap tahun itu. Jadi pakai kostum jaran, awak sikil jaran, kemudian wajahnya nanti ditempel gambar wanita berambut panjang bagus, cakep. Ya. Dan itu ilmu kami ketika mendefinisikan buraq di saat itu. Jadi gambaran buraq iki pokoke awak sikil jaran, rai menungso, wedok ayu. Itu buraq. Dan sesudah kami belajar, ya, kami punya teman-teman mahasiswa dulu itu ada dari orang Thailand, orang Brunei, orang Mesir, ya, punya kawan-kawan dari luar negeri itu, ya. Dan ketika kita tanyakan, neng nggonamu kenal buraq koyong ini apa enggak? Dan enggak masalahnya. Ya, jadi tafsiran buraq awak jaran rai menungso itu betul-betul made in lokal Indonesia. Ya, kami punya teman orang Brunei nggak tahu buraq dengan penafsiran itu. Ya, enggak seperti itu. Yang dari Mesir juga enggak, yang dari Malaysia juga enggak. Tapi kenapa di Indonesia ditafsirkan kalau buraq seperti itu bentuknya? Menungso ora, jaran ora. Siluman kuwi. Aneh, Pak. Padahal disebutkan dalam hadis dabbah. Dabbah itu berarti kendaraan dari jenis hewan, itu dabbah. Berarti buraq itu apa? Hewan. Ya, bukan ada manusia hewan, tapi kendaraan langit. Hewannya berarti hewan langit, bukan seperti di dunia. Ya, bentukannya fauqal himar dunal bighal, lebih gede dari keledai. Ya, lebih fauqal himar, lebih gede dari keledai, lebih kecil daripada bighal. Bighal itu peranakan jaran mbek keledai. Ya, jadi kalau ada kuda kawin dengan keledai, anaknya jadinya bighal. Ya. Jadi kalau ada orang Arab kok dolan neng Solo, terus neng Manahan apa di mana? Manahan wis resik saiki. Sing pokoknya lihat bendi-bendi atau dokar-dokar itu, kemudian kita sebutkan ini kuda, ya, mereka pasti tidak akan menyetujui itu. Ini kuda, bukan, ini bighal. Orang Arab melihat jaran-jaran sekitar kita ini, itu nggak mau nyebut jaran, mereka menyebutnya bighal. Karena sepemahaman mereka jenengi jaran itu mesti sing gede, ya kan, bakoh, kuat, ya, layak untuk dijadikan pacuan, itu baru kuda. Makanya ada istilah kuda Arab. Ya kan, masyhurnya kan gitu, pacuan kuda Arab. Ya wis kaya awake dhewe duwe kopi luwak. Wis enggak ada yang mengalahkan. Ya. Tapi kok ngelihat kuda-kuda sama manusia aja hampir sama tingginya, nah itu mereka menyebutnya bighal. Jadi bighal itu hasil perkawinan antara kuda dengan keledai.
Tapi uniknya antar bigol kawin tidak mungkin menghasilkan keturunan. Ya, jadi kalau ada bigol jantan ngawini bigol betina, nggak mungkin bunting. Sudah mentok di situ. Ya, itu masya Allah, ini keunikan ciptaan Allah. Allah mentakdirkan kalau jaran sama himar keledai ya masih bisa bunting, jadilah bigol. Tapi kalau bigol sudah blasteran ketemu blasteran, wis mandek mas. Ya sudah nggak bisa lagi berketurunan. Nah, buruk itu digambarkan, dideskripsikan bahwa besar kecilnya itu gedene ngeluwihi keledai, tapi di bawahnya bigol. Ya, antara keledai dan bigol itulah. Ya, seperti jaran-jaran dokar itulah kurang lebihnya ya, buruk itu. Kemudian ketika malaikat Jibril meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki buruk, fastas'aba, buruk pun kemudian tidak mau ditunggangi. Ya, tidak mau ditunggangi. Sampai malaikat Jibril bilang, sesungguhnya yang akan menunggangimu akhyarun nas, manusia pilihan, manusia terbaik. Bahkan pemimpin dari semua para nabi dan rasul, sebagaimana engkau pernah ditunggangi oleh nabi sebelumnya. Baru kemudian buruk mau lulut untuk dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin kedua yang lebih menjelaskan kalau buruk itu jenisnya hewan. Kenapa? Karena biasanya hewan itu lulutnya mbek sapa? Sing duwe pawangnya. Ya. Kenapa buruk kok ketika baru pertama berjumpa dengan Nabi Muhammad kikuk ya lulut? Ya karena buruk rasa iki bukan pawangku, iki utuh sing nunggangiku. Lah berarti pertanyaannya, sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang menunggangi buruk? Betul. Penjelasan dari para ulama yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika ngecek putranya Ismail, riwayat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Ibrahim itu di Palestina, Hajar dan Ismail di Mekah. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau pengen nyambangi Nabi Ismail dan Hajar istrinya itu dari Palestina naiknya buruk. Makanya cepat Palestina Mekah ya, pagi berangkat nanti sore sudah ada di Palestina lagi. Jadi seharian bersama Ismail. Ya, itulah salah satu pendapat di mana kenapa kok Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim bapak anak yang punya chemistry yang sangat baik. Bahkan hanya dengan istilah-istilah tertentu, dengan bahasa tubuh, bahasa mata, itu sudah klik. Maka nggak heran ketika Nabi Ibrahim meminta kepada anaknya, hele, bapak mimpi, ya mambengi anni abbahuka, bapak mbeleh awakmu piye? Ya, pendapatmu piye? Kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar. Sudahlah ya, lakukan sebagaimana wahyu yang turun kepadamu. Beleh-belehin ritek kan gitu. Ya, kok bisa seorang anak ketika bapaknya izin beleh dengan jawaban seperti itu? Ya, kalau hari ini kan bisa beda jawabannya. Oh pratiwale itu Pak, aku sing beleh sampean. Ya kan? Ya. Kenapa chemistry-nya kok bisa banget ini? Ya karena itu tadi, karena Nabi Ibrahim tidak melepas tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Jadi hampir setiap hari Nabi Ibrahim itu nyambang. Jadi waktu untuk Ishak dan Sarah di Palestina ada, waktu untuk Hajar dan Ismail di Mekah juga ada. Lu bagaimana wong Palestina Mekah bisa 1500 km? Ya, yaitu ketika Allah memberikan fasilitas buruk. Jadi cepat. Ya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Isa. Allah angkat Nabi Isa dari bumi ke langit, ya, dan nanti Allah turunkan lagi sebagai penanda akhir zaman.
Nabi Isa diangkat ke langit itu juga dengan buraq. Makanya buraq kikuk kepada Nabi Muhammad, lagi sopo kok ora kaya biasane sing numpaki. Kemudian setelah dijelaskan oleh malaikat Jibril, ya faraqibahu, ya, maka Nabi Muhammad pun menaikinya. Wa yadha hafirahu inda muntaha tarfihi wan nabiy sallallahu alaihi wasallam bil masjidil haram faraqibahu hatta ata baital maqdis wa ma'ahu jibril farabitahu bil halaqati allati yarbitu bil anbiya. Kemudian terbang, ya, jadi naik buraq dari Mekah sampai Masjidil Aqsa. Dan ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad nyencang buraq di tempat yang dulu para nabi yang menungganginya nyencang. Berarti Nabi Ibrahim nyencangi di situ, ya, atau nabi siapa yang Allah kehendaki naik buraq, nyencang buraq juga di situ, ya, di tempat yang dulu buraq dicencang. Nah, ini dalil yang membawa keyakinan bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj jasad dan roh, karena di sini ada cerita nyencang buraq. Kalau Nabi Muhammad SAW hanya tidur atau bermimpi Isra Mi'raj itu, jasad beliau di Mekah, rohnya saja yang sampai Sidratul Muntaha, nyapo dadane cerita nyencang barang, ya kan? Kenapa harus ada aktivitas nyencang buraq? Kan nggak perlu ada, wong fisiknya nggak ikut kok. Karena beliau nyencang buraq, ini yang melandasi bahwa beliau itu Isra Mi'raj jasad dan fisiknya sekaligus. Kemudian masuk Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kemudian malaikat Jibril, ya, menceritakan sesuatu terkait dengan itu, baru selanjutnya naik ke langit. Nah, sampai kemudian beliau di langit yang pertama atau di langit dunia. Kita nggak tahu langit warna biru yang kita lihat dengan mata itu, apakah itu langit? Apakah itu jangkauan maksimal mata kita? Kan nggak tahu gitu. Kalau itu batas maksimal jangkauan mata kita, sing biru itu di atas itu, ya berarti ya belum langit. Tapi kalau ternyata yang kita lihat biru itu adalah langit, berarti itulah langit pertama atau dikenal dengan sama'ud dunya, langit dunia. Fastaftahalahu Jibril. Kemudian malaikat Jibril minta izin. Malaikat Jibril ketok pintu langit pertama, minta izin. Ke siapa? Penjaga langit, malaikat juga. Kemudian ditanya dulu sebelum dipersilahkan masuk. Man anta, siapa engkau? Jibril. Padahal ini komandannya loh, ya kan? Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Muhammad. Awa bu'idha, apakah dia sudah diutus oleh Allah? Jawab oleh Jibril, iya sudah. Baru kemudian dibukakan pintu langit itu. Kemudian malaikat Jibril sama Nabi Muhammad masuk langit pertama. Kemudian malaikat penjaga langit mengatakan bahwa sebaik-baik tamu adalah mereka berdua. Langit ditamoni, terbaik adalah mereka berdua. Kenapa? Karena dari sisi manusia, manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad. Dari sisi malaikat, komandan tertingginya malaikat Jibril. Nah, di sini ada lagi, ya, ilmu terkait dengan akidah, keimanan terhadap malaikat, dan malaikat itu tidak tahu hal gaib. Buktinya apa? Nggak tahu. Sing ketok pintu langit sopo ini tadi. Kalau nggak ditanya jawab Jibril, nggak tahu kalau itu Jibril. Nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Bahkan mereka tidak tahu kalau Nabi Muhammad sudah diutus menjadi nabi. Kalau nggak Jibril jelaskan. Ini malaikat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan wahyu, tidak berikan perintah, mereka juga nggak tahu perkara gaib.
Jadi yang tahu perkara gaib adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW awal berdakwah di Mekah, tidak disetujui oleh orang masyarakat Quraisy. Mereka mendatangi Abu Thalib, gagal. Mereka kemudian mendatangi Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Ya, musyawarah. Kemudian mereka usul, ya Walid, gimana ini? Sebentar lagi musim haji. Orang pada datang dari Yaman, dari Afrika, Habasyah, ya, dari Syam. Kalau mereka sampai dengar dakwahnya Muhammad, jurbiye ini. Kita harus gagalkan. Ya gimana gagalkannya? Sudah, ada usul pertama, kita sebut aja Muhammad kahin, dukun. Kata Walid bin Mughirah, loh di antara kalian kan nenek sing dukun loh. Ya kan? Cocok enggak Muhammad disebut sebagai dukun? Ya. Di antara kalian kan ada dukun yang tahu, yang apa istilahnya, mendeskripsikan tahu perkara gaib. Kata mereka, ya enggak. Ya sudah, berarti enggak cocok. Ada yang usul lagi. Gimana kalau kita sebarkan saja Muhammad Majnun, enggak waras. Kata Walid bin Mughirah, loh, siapa yang tidak sepakat pemuda paling cerdas di Mekah adalah Muhammad? Ada yang enggak sepakat? Enggak ada. Ya. Maka kemudian orang yang paling fatonah, orang yang paling cerdas di antara kita Muhammad. Lah kok sampai narik ngomong Muhammad gendeng? Ya. Enggak disetujui akhirnya. Ya sudah, kita sebut saja Muhammad sahir. Apa itu sahir? Penyihir. Loh, kata Walid bin Mughirah, pernah sampai ndeleng Muhammad kumat kamit bikin buhul ya untuk menyihir. Ya. Banaspati santet mamanya. Enggak ada yang lihat. Nah, dari sini, dari istilah Arab yang mereka sangat fasih, mereka membedakan antara kahin dengan sahir. Ya, dukun sama penyihir itu dibedakan. Ini orang Arab asli. Lah kita ini malah sekarang lebih mudah untuk membedakan maling, rampok, begal, copet, koruptor. Itu lebih mudah untuk kita bedakan daripada paranormal, orang pinter, terus apa lagi? Ya, paranormal, orang pinter, dukun, ya, kiai khos. Wah, lu angel lebih malah. Ya, burem jadinya. Ya, orang Arab itu kalau sudah bilang sahir, penyihir, itu berarti mereka memastikan si pelaku ada hubungan MOU, perjanjian dengan bangsa jin. Udah pasti. Kalau itu penyihir, ya, karena untuk menyihir orang itu pasti ada kaitannya dengan jin, ada perjanjian di sana. Makanya penyihir dari dulu dipahami hanya dua pekerjaannya, dan itu semuanya buruk. Kalau enggak menyakiti, mendolimi dengan menyakiti korbannya, yaitu membunuh. Bahkan dua-duanya dilakukan dengan cara temporary. Patang tahun digawe watuk gede, patang tahun selanjutnya digawe ya lumpuh, ora iso mlaku, patang tahun berikutnya dibikin wis gak iso ngopo-ngopo, kaku kabeh, baru kemudian mati. Ya, itu kegiatannya penyihir. Makanya kenapa dalam Islam disepakati oleh para ulama penyihir hukumannya apa? Mati, pancung. Karena tidak ada kebaikan dalam penyihir itu. Itu kalau penyihir. Kalau dukun, kahin, orang Arab menyebutnya enggak mesti seperti itu. Dukun itu ada dua. Ada dukun sampai di level penyihir, berarti ada kaitannya, ada MOU-nya dengan bangsa jin. Ada juga dukun yang enggak sampai segini ya. Meskipun dia punya ilmu gotak-gatik matuk, kemudian ya kan? Cok gali cok digali-gali cocok itu. Ya. Itu kemudian dengan ilmunya seperti ilmu nujum tanjim, astrologi bukan astronomi, ya, ilmu zodiak,
ilmu kalau di bangsa di zamannya Nabi Muhammad SAW dan sebelumnya itu ada ilmu abjadun. Huruf hijaiyah itu nggak seperti sekarang urutannya alif, ba, ta, jim, ha, kok nggak seperti itu dulunya. Di zaman Nabi Muhammad itu huruf hijaiyah urutannya alif, ba, jim, dal. Makanya sebutannya abjadun. Makanya huruf hijaiyah dikenal dengan abjad. Abjad itu dari bahasa Arab itu. Abjad itu dari abjadun. Ya, nanti kemudian dikaitkan dengan angka. Alif ki siji, ba 2, jim 3, dal 4. Saya nggak hafal. Ya, boleh hafal jadi dukun malah. Kemudian nanti ditulis di 4 kolom baris itu. Umpamanya ya, shin kelipatannya 10, shin 100, nanti ro 1000, zai 10.000 gitu. Jadi ketika ada orang datang ya kepada kahin dukun ini, "Mbah, saya pengen tolong diramal, Mbah." Ya kan? Coba deleng sini telapak tanganmu. Epek-epekmu ruwet ngene garis tangannya, ya kan? Suram iki suram. Namamu siapa? Tanggal lahirmu berapa? Oh, saya tanggalnya tanggal 19 Juni, Mbah. Oh, 19. Lah tadi pakai ilmu tadi. 19 ki di mana nih? Dari abjadun tadi. Ya. Kemudian dikaitkan. Oh, ya wis. Kowe pancen cocokmu kerjane aja ning banyu. Ya kan, enggak kelelep. Ya, gitu. Kemudian naik lagi levelnya, ditulis di tanah. Ditulis di tanah, digarisi. Ya, digarisi kayak ada yang vertikal, ada yang horizontal itu. Kemudian nanti sama. Ya, ada huruf-huruf hijaiyah berantakan sama ada angka-angkanya. Ya. Itu kalau sampai ada orang seperti itu kemudian dicap sampean dukun ada hubungan dengan jin, arak sumpah ping 1000, mereka berani. Saya nggak ada kaitannya dengan jin, saya nggak ada perjanjian dengan jin, ya, saya bukan penyihir. Mereka berani bersumpah. Kenapa? Karena kenyataannya mereka memang nggak ada hubungannya dengan jin, tapi mereka punya ilmu itu tadi, zodiak, ya, ilmu angka-angka yang pada syariat Islam dihitungi podo man atakahinan au arrafan. Sopo sing mendatangi dukun atau peramal, iya kayak gini juga masuk. Falam tuqbal salatuhu arba'ina laila. Tidak akan diterima salatnya 40 malam. Jangan diartikan lek bar ning dukun wis gak usah salat wae ora diterima 40 dino. Jangan. Double itu maksudnya. Ya, kalau sudah nggak mau sholat, neng dukun lagi double. Sholat saja nggak diterima. Kalau sampai fatasodako, dia membetulkan, menyetujui, mengamini pernyataan dukun, laqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir, dia telah ingat dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turunkan dari syariat ini. Kalau udah masuk jurang kemurtadan, naudzubillah. Jadi ada dukun seperti ini, mereka gak ada hubungannya dengan jin. Ya, mereka hanya nulis itu huruf-huruf hijaiyah, ya, untuk keamanan diri, kekebalan, apapun macam-macam. Itu kalau yang nyerahkan biasanya nanti dibuntel di kain atau apa, di kertas. Ya, datang, Mbah, saya pengen rumah saya, ya, apa namanya, aman, Mbah. Ya, kebal maling. Yo sewa security, ya kan? Mboten gitu, Mbak. Yang tak kasat mata penjaganya. Waduh. Ya sudah. Tulis di kain mori mamanya. Pakai spidol. Ya, kotak 3 baris atau 4 baris. Nanti ada huruf hijaiyahnya, ada angka-angka Arabnya. Digulung, wis. Taruh di atas jendela atau di atas pintu. Ojo lali mbek sekalian golekno telek kucing garing. Nggak dibunuh. Biasanya gitu, ya. Kemudian nanti ditaruh juga di sampingnya. Ini kalau yang ngasih dukun sing dikenal ora nate salat. Ya, wis pokoknya penampilannya
ya, ilmu hitam. Oh, itu orang langsung nggak percaya, ini dukun, syirik. Tapi kalau yang menyerahkan tadi, rajahnya itu tadi, penampilannya yo nggak jauh beda dengan yang ngomong hari ini. Wah, pakai gamis, pakai peci, pakai sorban gini. Wow, itu baru. Oh, ini bukan dukun, kiai khos ini, kiai khos. Ndak popo, ndak popo. Podo Mas itu. Sama aja. Ya, itu juga yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab aja sampai bisa membedakan mana yang kahin, mana yang sihir. Karena kalau kahin dukun nggak semuanya penyihir. Tapi kalau pendusta, pembohong, iyo semuanya sama. Makanya kalau hari ini pengen lihat bentukan contohnya dari zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad sampai hari ini ada, nanti bisa dilihat itu. Rompi Antokosomo, persis kayak gitu. Ya, nanti di googling itu masih dijual. Kayak yo enek sing tuku. Ya kan? Rompi Antokosomo buat kekebalan, ya, buat macam-macam. Itu kan nanti ada garis-garis gini-gini, ada tulisan hijaiyah Isra Kewoco, ada angka-angka Arabnya. Ya. Persis itu, jangankan dari ini, zaman Nabi Muhammad sudah ada, zaman Nabi Musa juga sudah ada. Ya, jadi bisnis yang tidak mungkin tergerus zaman diantaranya perdukunan. Ya, nggak mungkin habis. Mungkin zaman Nabi Musa sampai sekarang masih eksis. Nah ini, ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit itu pun masih izin. Ya. Bahkan malaikat itu, ya, mereka karena nggak cuma satu, itu sampai bertanya siapa yang akan datang. Makanya nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan ayat wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Ya, ini khasnya malaikat, musyawarah. Khasnya orang jahiliyah seperti tadi Walid bin Mughirah juga musyawarah. Khasnya muslimin juga sama, Mas. Jadi dimusyawarahkan, karena tidak semua permasalahan itu ada teks soreh jawaban dalam Al-Quran dan hadis. Ini contohnya aja, contohnya sebentar lagi. Adanya Idul Kurban. Ya, karena kurban zaman Nabi itu kan nggak ada sistem kepanitiaan. Individu keluarga, belah sak keluarga, bar rampung bagian ini sudah. Hari ini kan kita dipermudah dengan adanya kepanitiaan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak bagi daging kurban itu. Yang pertama, fayakulu minhu. Ya, si sahibul kurban diminta untuk merasakan daging kurbannya. Berarti bahasa lainnya dapat jatah dari hewan kurban. Nah, inilah yang belah dewe kan karek njupuk dewe. Nah sekarang kalau panitia gimana? Kan titip kepada panitia. Berequest akhirnya. Bayangkan sapi seperti itu. Orang pertama tanya kepada panitia, Mas panitia, saya itu udah nggak butuh dagingnya, sudah saya minta cuma satu es. Aku njaluk sampile wae lah. Oh nggih, catet. Ya. Orang kedua datang juga ke ketua panitia, Mas, wis aku ra butuh atine wis. Bagek-bagekno kono. Aku kur sampil wae. Oh nggih, catet. Ya kan? Orang ketiga juga datang, Mas, wis ndase opone wis bagekno. Pokoke aku siji sampil wae. Oh nggih. Lah wong siji sampai wong pitu. Request-e padha ke panitia, sampil kabeh. Lah wong sapi sikile kur papat e. Itu buka Qur'annya nggak mungkin dapat jawabannya. Buka hadisnya yang nggak mungkin. Kitab fikih manapun nggak bakal ada. Ya, masalah pembagian sampil di wong pitu itu nggak bakal ada. Adanya kan si sohibul kurban boleh ngambil jatah dagingnya. Lah kalau posisinya seperti itu, bagaimana jawabannya? Wasyawirhum fil amri. Musyawarah kan sudah. Piye iki panitia ini? Pokoknya ya, dengan sohibul kurban gimana nanti kebijakannya, mufakatnya seperti apa? Ya, karena kita pun negara besar karena musyawarah. Ya. Founding father kita berhasil juga dengan musyawarah. Soekarno, ya, presiden pertama kita, bapak bangsa ini. Coba sekelilingin siapa? Orang-orang yang ahli musyawarah seperti Bung Hatta, orang Sumatera Barat, orang Padang. Wah, itu kalau diajak rapat bisa kuat itu. Lawang adatnya aja sampai ada rumah
Gadang, fungsinya rumah gadang apa itu? Untuk rapat adat. Uni uda apa bahasa Lembah apa ya? Saya enggak ada orang Padang sih. Ya, semua mas-mas semuanya kumpul di situ kalau ada masalah, rapat di rumah gadang. Sing nom-nom nanti jadi bodyguard di luarnya. Harus diselesaikan di dalam rumah ini. Lek sampean ra iso nglesekne, balik metu ke rumah gadang tinggal jeneng tok. Waduh. Nah itu kan rumah gadang ahli musyawarah. Buya Hamka orang sana juga, masya Allah. Maka pecahnya mereka dalam sejarah kebesaran kita juga. Soekarno pecah ketika punya pendirian feodal, demokrasi terpimpin. Sudah, nggak perlu kakean musyawarah, langsung keputusan diambil presiden selaku pemimpin tertinggi. Apa yang terjadi? Hatta mundur, ya kan? Sudah crash, nggak gaduh lagi. Hamka juga udah nggak deket lagi dengan Soekarno. Makanya kemudian nanti Soekarno memilih wakilnya untuk demokrasi terpimpin siapa itu? Duit 50.000 mas. Siapa? Kayak duit 50.000 tahu mas. Ya, tapi gambari sopo ngertine 50.000 nih. Juanda. Ya kan? Maka kemudian milih Juanda. Sampai selesai, sampai beda orde. Sampai beliau sakit itu, makanya kemudian di akhir hayatnya baru dekat lagi sama Hatta, dijenguk. Bahkan beliau menulis, nanti kalau aku mati yang mensolatiku, sholat jenazahku, tolong Buya Hamka. Ya, kita ini besar karena adanya musyawarah. Ya, dan kita pun pecah ketika asas musyawarah juga hilang. Padahal ini juga bagian dari syariat Islam yang digaungkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih terkait dengan Isra dan Mi'raj. Semoga bisa menambah ilmu dan juga lebih takut, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.